Jadi yang Bapak maksudkan Yahudi yang mana? Soalnya ya para penulis perjanjian baru yang mengutip Yesaya 53 dan dari kepada Yesus juga orang Yahudi. Dan kalau mereka pakai Yesaya 53, artinya orang Yahudi tertentu yang percaya itu memang mengaitkan Yesaya 53 dengan Yesus. Kalau Bapak cari orang Yahudi yang gak percaya, ya, tapi artinya itu bukan seluruh orang Yahudi. Yang saya maksud orang Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang menyusun kitab Tanakh, Pak, yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir, yang kemudian di abad kedua dan ketiga diresensi oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, dan Hesisius, yang akhirnya menjadi perjanjian lama kitab Bapak. Itu yang saya maksud orang-orang Yahudi, Pak. Bukan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias yang untuk Yesus gitu. Silakan. Ya, saya percaya juga kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi secara umum, artinya itu mencakup ya siapa saja termasuk para murid Yesus juga orang Yahudi. Tapi kalau Bapak bicara, saya tidak cukup dengar itu nama-nama yang Bapak kasih tahu tadi. Tapi kalau kita bicara tentang scholar, para rabi-rabi Yahudi, maka saya percaya bahwa para rabi Yahudi itu percaya bahwa itu merujuk kepada Mesias. Ya. Secara sama saya kira saya bisa berkata gini ya, orang Indonesia tidak percaya Al-Quran, gitu ya. Lalu Pak Doni setuju apa enggak? Pasti Pak Doni juga bertanya, orang Indonesia yang mana? Nah, kami orang Indonesia, kami tidak percaya Al-Quran. Tapi Pak Doni dan Pak Umar orang Indonesia juga, dan kalian percaya Al-Quran. Jadi secara sama seperti itulah. Itu ilustrasinya. Sudah. Saya tadi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang saya maksud adalah orang-orang yang menyusun Tanakh, Pak. Kitab ini, Pak. Kitab ini yang saya maksud, Pak, kitab Tanakh ini. Kitab Tanakh ini kan bukan disusun oleh orang-orang Kristen. Ini disusun oleh orang-orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta, Bapak. Ini yang menjadi bahasa Yunani, yang mana di dalam sini ini sudah diresensi, Pak, oleh bapak-bapak gereja. Tadi mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Bapak gereja Origen, Bapak gereja Lucian, dan Bapak gereja Hesisius. Lucian disebutkan oleh Jerome ketika beliau menyusun Vulgata, Pak. Nah, jadi yang saya maksud dengan perspektif daripada orang Kristen yang ada di dalam sini dengan perspektif orang-orang Yahudi yang disebut dengan orang-orang Yahudi rabbinik yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ini berbeda, Pak. Orang Yahudi rabbinik mengatakan bahwa Yesaya 53 yang ada di sini ini bukan untuk Yesus, tetapi untuk siapa? Saya katakan di sini untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa yang banyak dipersekusi di seluruh dunia. Sedangkan Bapak mengambil perspektif bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus karena Bapak sudah melihat dari sini. Nanti kita akan melihat satu-satu. Kita ini kan sampai jam 10 malam nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat satu-satu penerjemahan yang tidak sama, Pak, antara Tanakh ini dengan Septuaginta, gitu ya. Jadi di sini kita sebelum masuk lebih lanjut, kalau Bapak tadi mengatakan orang Indonesia tidak percaya Quran, Bapak kurang menyebutkan. Bapak harus menyebutkannya orang-orang Indonesia yang Muslim, gitu, Pak. Kalau saya menyebutkan orang-orang Yahudi, tadi saya sudah memisahkan antara orang-orang Yahudi rabbinik dengan orang-orang Yahudi yang mesianik. Ada memang orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias. Tetapi sebagian besar orang Yahudi yang menggunakan kitab mereka, kitab Tanakh, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu mereka juga memahami Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, tetapi untuk bangsa Israel itu sendiri. Jadi sekali lagi Pak Umar, ini
Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ini ya Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak, monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini dong. Anda bisa baca apa tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Baca nggak? Ya? Pak Isra bisa saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Pak Isra bisa Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Entah normal, entah enggak, itu kan perlu dipertanyakan itu. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak gini loh. Nah, A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di hadapan saya sekarang ada seorang ibu bernama Ibu siapa tadi? Ibu Lianawati Rusti Dewi Kwok ya Bu ya. Kwok ini C-nya Ibu berarti ya, marga Ibu ya. Oh, kalau Ibu ini C-nya Kwok, saya setan Pak. C-nya Tan maksudnya. Alhamdulillah Ibu Lianawati ini datang ke acara ini ditemani oleh Ibu ya, menyatakan diri untuk masuk dalam agama Islam. Betul Bu? Betul? Saya ada beberapa pertanyaan yang mohon Ibu jawab ya, dengan jujur ya Bu ya. Ibu ini mau masuk ke dalam agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada iming-iming, rayuan atau paksaan gitu Bu? Tolong Bu, pakai mic. Lihat apa? Niat sendiri. Oh, berarti kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Apakah Ibu masih punya orang tua? Enggak. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang akan protes ke Ibu ya. Tidak ada ya. Anak-anak mungkin? Tidak ada ya. Baik. Nah, yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang nanti harus dilaksanakan, yaitu setelah ini sholat, nanti ada zakat, puasa dan haji jika mampu ya Bu ya. Baik, apakah Ibu berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Ibu sudah pernah mendengarkan 2 kalimat syahadat? Sudah paham artinya Bu? Ibu Lianawati sudah mengakui dan menerima bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Sudah. Dan Ibu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah? Alhamdulillah. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada malam hari ini Ibu Lianawati sudah sah menjadi seorang muslim. Ibu ya, perlu saya sampaikan di sini Bu, bahwa seorang bayi yang lahir itu sebenarnya adalah seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta, ya Bu ya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama Bu, tapi kembali kepada fitrahnya, ya Bu ya. Dan alhamdulillah juga ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, bahwa siapapun orang yang bukan Islam yang masuk Islam, insya Allah dosanya dihapuskan Bu. Dosa sebelumnya yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya dihapuskan insya Allah. Tetapi kebaikan yang pernah Ibu lakukan insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Amin ya Bu ya. Ini adalah sebuah kabar gembira buat Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa belajar Islam dengan baik, step by step Bu ya, pelan-pelan. Nanti kita juga bina Ibu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nanti sertifikat akan kita kirimkan ke Surabaya ya Bu ya. Baik, itu kira-kira ya. Baik, terima kasih banyak perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bersejarah ya buat Ibu Linawati ya. Mari kita semuanya juga berdoa buat Ibu Linawati. Bu Linawati tolong nanti doain saya ya. Ya, doain juga teman-teman di sini. Karena doanya Ibu nih nanti menjadi doa yang paling mustajab nih untuk orang yang baru masuk Islam nih. Ya Bu ya, jangan lupa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.